dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita beribadah dalam ibadah minggu pertama setelah Trinitatis. Hari ini dengan topik minggu, kekuatan berasal dari Allah. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jelemat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bumi
Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan sesuai dengan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberarti aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Aku dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
tertulis di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai 18. Kita baca secara responsoria di ayat terakhir kita sama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku ku maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kita sama-sama. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Asa dan hati lesu, berkat
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun berada, kami kembali menemui saudara di tempat saudara masing-masing untuk mengikuti khotbah di kebaktian Minggu hari ini. Terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diarahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi topik khotbah ini, kekuatan berasal dari Allah. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini semboyan bangsa kita. Semua bersumber dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. Demikian juga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saudaraku, semua harus bersumber dari Dia. Legal standingnya dari Dia, dan kita mau melakukan segala sesuatu, termasuk pengutusan pemberitaan Injil, adalah oleh karena Dia, dan itu dapat kita lakukan oleh Dia, dan semua itu juga kita lakukan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita akan lihat dalam khotbah ini beberapa langkah sehubungan dengan topik minggu kita hari ini. Yang pertama, semua hidup kita hendaklah berpusat pada Kristus. Semua pelayanan kita hendaklah berpusat pada Tuhan. Saudaraku, apa artinya itu? Jika kita sudah dapat melakukan ini dan itu haruslah kita katakan semua oleh Tuhan. Semua karena Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita, bukan kehebatan kita, bukan ketenaran nama kita, tetapi hendaklah nama Tuhan semakin ditinggikan. Karena Dialah yang pantas dimuliakan. Bagian Tuhanlah itu. Kalau Lukas 2 ayat 14, sudah jelas paradigma legal standingnya. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Damailah milik kita. Dan jika kita dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan itu, hendaklah kita lakukan itu oleh Tuhan. Kalau kita dapat melakukan banyak hal keberhasilan dalam pelayanan kita, capaian demi pencapaian di tempat kita masing-masing, bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam prestasi karir kita pribadi lepas pribadi, itu adalah hanya oleh karena Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan
nama Tuhan juga. Nah ini, maka salah besar kalau seorang pengkhotbah mengkultuskan dan meninggikan, membesarkan nama dia sendiri. Tetapi hendaklah nama Tuhan yang akan semakin dimuliakan. Tirulah Yohanes, sedangkan menanggal tali kasutnya saja aku tidak layak. Tetapi siapa yang merendahkan dirinya, dialah yang akan ditinggikan. Yang kedua, saudaraku, kita juga melihat dalam firman ini keluh kesah pelayanan Paulus sebagai hamba Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Banyak hal di dalam firman ini yang menjadi ciri daripada keluhan daripada Paulus. Dikatakan dalam ayat 8 dan 9 demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa itu artinya, saudaraku? Dikala kita melakukan segala sesuatu pekerjaan baik, kita diperhadapkan dengan tantangan. Jadi orang beriman itu sanggup mengalahkan tantangan. Banyak tantangan, rintangan. Bahkan Paulus menyatakan, hidup kami ini rentan dengan masalah. Katakan dalam ayat 7, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, resisten, gampang pencah. Namun ramatapor dohami, itu yang gue hata batak lebih dalam maksudnya. Tidak kuat menanggung masalah dengan sendiriannya, tetapi hanya Tuhanlah yang elastis, yang kuat tahan pukul, tahan uji. Itulah. Jadi kalau kita dapat melewati segala masalah yang kita hadapi, firman ini hendak berkata, semuanya berasal dari Dia. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan kita. Tuhanlah yang memberi kita kemenangan untuk melewati semuanya itu. Terkadang gampang kita dikata-katai orang. Nama kita viral. Wah, kita juga disalahkan sebagian orang. Follower kita, pengikut kita banyak. Itu juga. Wah, itu sudah berkhotbah untuk demi pengikut. Banyak. Itu makanya Paulus menyatakan, namun ramatapor dohami. Rentan dengan persoalan. Dikata-katai orang. Diejek orang. Disalahkan orang. Negatifnya bisa. Biarkan pepatah menyatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teruslah berlari. Teruslah bekerja. Teruslah berkarya. Sekalipun ada tantangan dan masalah, ingat, seolah-olah kita terjepit, tapi kita tidak binasa. Dikata-katai orang, bukan berarti kita menjadi jatuh, tapi kita bangkit dan terus berlari. Bahkan orang bijak berkata, anggaplah itu sebagai bumbu dalam masakan. Bumbu, masakan tanpa bumbu tidak enak. Tetapi jika masakan itu dilengkapi dengan bumbu pada porsinya, maka masakan itu akan semakin enak. Anggaplah kata orang lain sebagai tomat. Anggaplah ejekan orang lain sebagai cabai, sebagai garam, dan lain sebagainya. Maka kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, namun perlu kita ingat mengapa kita diejek dan menderita. Itu juga perlu kita telisik, saudaraku. Jangan-jangan karena kelemahan, kesalahan kita, keserakahan kita, kemunafikan kita, hidup kita yang tidak seturut dengan apa yang kita khotbahkan, kita lakukan. Nah ini, bisa saja Paulus sebenarnya apa persoalannya di sini? Ada yang sangat serius persoalan Paulus. Legal standing ijazah dia. Ijazah dia disangsikan karena dia tidak seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Oh, siapa dia itu? Mana murid Yesus dia itu? Sakit, saudaraku, kita bayangkan. Alumni mana dia itu? Pengikut siapa? Siapa pengajarnya, gurunya?
tamatan dari mana. Tetapi ingat, ya, sekalipun ada persoalan itu tidak membuat dia ciut dalam melakukan pemberitaan firman. Lihat, pernah ada statement Rasul Paulus dalam 1 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, sebab lebih baik kita menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Oleh karena itu, pastikan dirimu menderita dan mengalami tantangan itu bukan karena kejahatanmu atau kekuranganmu atau kesalahan yang kamu lakukan, tapi pastikan kita menderita bukan karena kejahatan kita, tetapi itu resiko dari sebuah pekerjaan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Kita menghadapi persoalan itu kembali kepada topik minggu kita hari ini. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Sadarilah, kekuatanmu sangat terbatas. Kesiapaanmu sangat terbatas. Pengalamanmu sangat terbatas. Tidak cukup experience yang kamu miliki. Tidak cukup gelar yang kamu sandang. Ilmu pengetahuan yang kamu pelajari untuk mengatasi masalahmu. Tetapi libatkan Tuhanmu. Itu adalah pelengkap bagi kita semuanya yang kita sebut tadi. Tetapi andalkan Tuhan, maka semuanya akan bisa kita atasi. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di surga atas firman yang kami dengar, yang menyapa kami hari ini. Kiranya lewat firman-Mu kami dikuatkan, dapat menang dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terpuji namamu Tuhan. Ajari kami senantiasa bersandar kepada firman-Mu, karena kami adalah berasal dari Tuhan, dan kami melakukan perintah Tuhan, pengutusan Tuhan, hanyalah oleh karena bimbingan dan tuntunan tangan Tuhan kami dapat melakukannya. Biarlah semua apa yang kami lakukan hanya untuk kebesaran nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang menderita penyakit, dan saudara kami semua pengikut dan pendengar ibadah ini yang mengikuti di tempat mereka masing-masing. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, menyembuhkan setiap orang yang sakit, hiburkan yang bersedih, kuatkan yang lemah, teguhkan orang yang bersukacita, biar nama-Mu ditinggikan lewat sukacita yang mereka alami. Segala perjalanan kami Tuhan yang menuntun, rancangan rencana kami semuanya, Tuhanlah yang mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiap hari aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, kami atas nama Majelis dan Jemaat HKBP Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati.